Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan satu amal ketaatan, maka laksanakanlah amal ketaatan tersebut dengan semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya demi Allah itu merupakan ungkapan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Sya'ban. Yang mana Sya'ban ini adalah sahabat yang mulia, sahabat yang soleh, sahabat yang sangat istiqomah di atas amal soleh dan juga amal ketaatan. Beliau tidak pernah mensia-siakan satu kesempatan amal ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sampai diceritakan bahwasanya Sya'ban adalah sahabat yang sangat istiqomah dalam solat 5 waktunya. Tidak ada satu solat 5 waktu pun yang beliau tunaikan, kecuali semuanya ditunaikan dengan cara berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan ada satu tempat milik Sya'ban di Masjidun Nabawi, di bahagian kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang berdiri, setiap orang ruku, sujud, duduk, berzikir di tempat tersebut, maka semua orang tahu bahwasanya dia adalah Sya'ban. Seakan-akan tempat itu sudah menyatu dalam diri Sya'ban. Hingga suatu waktu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan Sya'ban berada di tempatnya. Sebuah orang melihat tempat itu masih dalam keadaan kosong. Hingga Bilal radhiyallahu anhu berdiri ingin mengumandangkan iqamah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan Bilal dan mengatakan, "Wahai Bilal, tidakkah engkau melihat tempat tersebut masih kosong?" Menunjukkan bahwasanya Sya'ban yang biasanya tidak pernah terlambat, tidak pernah absen dalam sholat 5 waktu, kali ini belum hadir bersama kita. Maka Bilal bin Rabah menunda waktu iqamahnya, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah. Maka salatlah kaum muslimin berjamaah, salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, "Siapa di antara kalian yang tahu di manakah tempat tinggalnya Sya'ban?" Lalu berdirilah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban tinggal di luar kota Madinah, wahai Rasulullah. Tinggal di suatu perkampungan, wahai Rasulullah, yang jauh dari tempat kita ini, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tempat Sya'ban radhiyallahu anhu, diikuti oleh beberapa orang sahabat. Setelah berselang beberapa jam, kurang lebih 3 jam waktunya sahabat yang mulia, sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah gubuk yang peot. Diketuknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pintunya, maka keluarlah seorang wanita. Dan wanita tersebut tidak lain melainkan istri Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tersebut, istri Sya'ban radhiyallahu anhu? "Aina Sya'ban? Mana Sya'ban?" Kata sang istri, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tadi malam, wahai Rasulullah. Ketika ia mempersiapkan dirinya untuk melakukan perjalanan menghadiri salat subuh, wahai Rasulullah, sekitar jam 2, Allah Subhanahu wa taala memanggil Sya'ban untuk kembali." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berderai air matanya, saudara sekalian. Menangis beliau melihat tubuh Sya'ban yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesedihan tersebut, tiba-tiba istri Sya'ban radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ketika suamiku Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat, ia menyampaikan 3 kalimat yang saya sendiri tidak tahu apa maksud dari ketiga kalimat tersebut, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apa ketiga kalimat yang disampaikan oleh Sya'ban radhiyallahu anhu di akhir hayat beliau?" Maka istri Sya'ban radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah,
ia mengatakan, ya Allah, saya sungguh menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, ya Allah, saya sungguh menyesal, kenapa bukan yang baru? Kemudian yang ketiga, ia mengatakan, ya Allah, saya sungguh menyesal, kenapa hanya separuh, kenapa tidak seluruhnya? Maka Nabi SAW berderai air mata dan beliau berkata, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Di dalam surah Qaf ayat 22, sungguh engkau, kata Nabi SAW, telah berada di dalam satu kelalaian yang besar, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup mata kalian, lalu menampakkan seluruh pahala-pahala amal kebaikan kalian, dan disitulah kalian kemudian menjadi orang-orang yang menyesal. Maka kata Nabi SAW, yang disesali oleh Sya'ban yang pertama adalah, kenapa tidak lebih jauh lagi ya Allah? Adalah jarak antara rumahnya Sya'ban radhiyallahu anhu dengan Masjid An-Nabawi. Padahal kalau kita fikir, ya Allah, perjalanan Sya'ban 2 sampai 3 jam dari rumah beliau menuju masjid, sahabat yang mulia. Namun itu masih disesali oleh Sya'ban. Jika seandainya jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh daripada itu, maka sungguh pahalanya pasti lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang jarak rumah kita hanya 100 meter, 200 meter, tetapi beratnya luar biasa untuk menghadiri daripada sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, Sya'ban menyesal, kenapa yang tua bukan yang baru? Karena suatu ketika dalam sebuah perjalanan untuk melaksanakan sholat subuh di waktu yang sangat dingin sekali, Sya'ban bertemu dengan orang yang sedang kedinginan menggigil. Maka Sya'ban yang menggunakan 3 helai kain, dibukanya kain yang paling kusut, yang paling tua, lalu diberikan kepada orang yang kedinginan tersebut. Maka Sya'ban menyesali, sahabat yang mulia, kenapa yang diberikan kain yang kusut, kain yang sudah tua? Jika seandainya yang diberikan adalah kain yang masih baru, maka pasti akan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disesali oleh Sya'ban radhiyallahu anhu yang ketiga, wahai sahabat yang mulia. Jadi suatu ketika Sya'ban radhiyallahu anhu sedang berbuka puasa, setelah menggigit beberapa gigitan pada roti beliau, nampak seorang yang kelaparan di hadapannya. Maka Sya'ban membelah sedikit roti tersebut, lalu belahan yang paling kecil diberikan kepada orang yang kelaparan tersebut. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan pahalanya, Sya'ban menyesal, ya Allah, kenapa bukan semuanya saya berikan kepada orang yang kelaparan tersebut? Jika semuanya, ya Allah, mestilah pahala saya pasti besar di sisimu, ya Allah. Maka daripada itu, sahabat yang mulia, ketika ada kesempatan amal soleh, amal ketaatan, maka maksimalkanlah amal soleh dan amal ketaatan tersebut. Itu merupakan ungkapan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mata kita sudah tertutup untuk melihat dunia, namun ditempatkan semua pahala-pahala kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.